Kalau dalam bahasa agama itu istiqomah. Istiqomah itu apa ya? Konsisten. Saat pertama saya berniat untuk berwirausaha, karena saya awal usaha ya dengan istri saya menikah 98, anggaplah mulainya 98. Alhamdulillah saya tetap istiqomah untuk selalu berwirausaha sampai sekarang, walaupun up and down ya. Artinya di saat kita dalam posisi terpuruk pun itu harus kembali ke niat awal, saya tetap harus berwirausaha. Nah itu saya pegang, bos, karena saya memang punya niat istiqomah di wirausaha, yes, apapun resikonya saya akan tetap wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Yuniarto, pemilik usaha Ekrol Ubi Ungu Sasa yang berlokasi di Dusun Bedukan, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah, ini proses awal nih Bu ya? Iya. Dikasih telur nih ya? Telur 40. Berapa banyak Bu? 40. 40 telur. Iya. Semuanya Bu ya? Iya. Kuning sama putihnya ya? Juga. Banyak banget ya telurnya nih. Iya. Memang proses awalnya harus pakai telur semua Bu ya? Iya, kalau kurang aja nggak jadi ya Mas. Gimana Bu? Kalau kurang 40 nggak jadi. Oh gitu. Harus 40. Harus 40 Bu ya? Ini takaran segini bisa jadi berapa ekrol nih Bu? 25 kardus. 25 atau ya lebih sedikit lah. Oh, satu kardus isinya berapa? 15. 15? 15. Itu loh. Satu kardus isinya 15. Jadi adonan segini bisa jadi 25 kardus. Usaha ini berdiri sejak 27 Desember 2010. Ya, berawal dari coba-coba. Kebetulan istri punya hobi mengkliping resep-resep masakan-masakan dari tabloid, majalah dan sebagainya. Kemudian di situ ada makanan yang terbuat dari ubi ungu. Sehingga saya terinspirasi untuk mencoba membuat makanan yang terbuat dari ubi ungu, dan saya menemukan ekrol, yang kebetulan ekrol ini saya jumpai di daerah asal saya di Cepu, dari ekrol Waloh yang ada di Cepu. Kemudian saya mencoba dengan bahan yang lain, yaitu dari bahan ubi ungu, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini. Ini sudah Bu ya? Sudah. Tinggal ini mau nimbang ubi Bu ya? Iya. Ubi ungu nih Bu ya? Yang sudah Dikukus. Ditumbuk halus. Terus dicampur sama tepung ini. Oh, BP dikit aja Bu ya? Iya. Kasih BP terus tepung sagu. Terus susu bubuk ini Bu ya? Iya. Susu bubuk. Ini terigunya. Ini baru tepung terigunya. Ditambahin susu lagi. Oh, tambahin lagi susu. Iya. Cukup Bu ya? Ya. Oke. Terus dikasih? Udah itu aja tuh nanti Ini aja Bu ya? Iya. Nanti tinggal diaduk ya? Campur dulu.
Ini ubi yang sudah dikukus, terus ditumbuk ya Bu ya? Ditumbuk halus. Ditumbuk halus. Oke, tinggal pencampuran saja. Sagu. Sagu, terus oh ini BP. Ini Susu. susu. Susu bubuk ya Bu ya? Terus dicampur-campur. Saya dengan istri itu mulai mencoba bikin egg roll sekitar 1 minggu full. 1 minggu Kita full. coba ya di rumah. Ya karena ini memang pertama kali sehingga ya mungkin pertama memang agak susah. Belajar menggulung, belajar adonannya supaya pas, diminati pasar dan pasar suka dari tua dan muda. Nah itu kita coba berkali-kali sampai menemukan komposisinya yang pas dan kita jaga sampai sekarang. Oke. Sempet ini nggak Pak? Apa gagal nggak buat mencoba resep-resepnya gitu? Ya, gagal itu pasti karena itu hasil percobaan. Pertama kita gulung, ya susah karena terlalu banyak ubinya. Jadi karakter ubi kan lembek ya, sehingga di saat kita gulung susah. Terus kita tambahi terlalu banyak terigu juga bagus hasilnya, tapi aroma ubinya nggak keluar. Maka dari itu kita coba berkali-kali, mungkin komposisinya akhirnya 50-50 antara tepung dan ubinya. Kemudian telur juga seperti itu, terlalu sedikit kita kasih telur juga rasanya tidak gurih seperti egg roll, karena memang ada beda antara egg roll dengan mungkin masakan tradisional. Jajan-jajan tradisional itu ada gapet, ada semprong. Kalau di Jakarta itu mungkin namanya semprong. Nah itu komposisi adonannya memang berbeda, sehingga egg roll ini harus membutuhkan telur yang lumayan banyak. Maka dari itu dinamakan egg roll. Campur-campur. Udah gitu aja? Tuh tadi itu gulanya itu sama ovalet. Ini gula. Gula berapa banyak tadi Bu? 1,5. 1,5 ya? Sama ovalnya. Ya. Yang telur tadi kasih pewarna Bu ya? Ya. Warna makanan nih Bu ya? Aman ya? Ya. 1 sendok nih Bu? 1 sendok, kalau itu kita sendoknya kecil. Sendok kecil ya? Langsung ditumplek ya Bu? Ya. Langsung diaduk lagi. Masih. Nah ini diaduk gini selama berapa lama Bu? Ya kira-kira 10 menit atau nanti kalau sudah ngembang sudah. Oh BP tadi baking powder Bu ya? Berarti pakai pengembang juga ya Bu? Iya. Ini kalau adonan gini awetnya berapa lama sih Bu? 5 bulan. 5 bulan? Wih lama banget ya? Pokoknya nggak sampai, pokoknya kalau sudah habis buat lagi ya, Buat lagi. gitu. Yang 5 bulan itu yang udah jadi? Yang sudah jadi. Ini ya harus bener-bener rata Bu ya? Iya. Sampai bener-bener ngembang rata. juga. Kalau nggak ngembang itu nggak jadi dibuat di sana. Nggak mau jembar. Nggak mau ini ya? Jadi harus bener-bener ngembang ya Bu ya? Sebenarnya mungkin egg roll itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Karena memang namanya saja dari barat ya, nama bahasa Inggris ya. Sehingga mungkin ya sudah ada lama sekali. Bahkan mungkin kita belum lahir pun, saya belum lahir pun egg roll sudah ada. Hanya saya berusaha memodifikasi egg roll yang sudah ada dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Salah satunya dari ubi ungu. Itu. Kebetulan Jogja ini ada namanya Pasar Telo, Karangkajen. Nah, di situ pasar yang hanya menyediakan ubi jalar, ubi kayu dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan saya untuk
mencari bahan bakunya di situ. Itu awal usaha gitu bermodalkan dengan berapa Pak? Awal-awal dulu Pak, masih inget nggak? Ya sekitar, sebetulnya yang paling mahal itu di investasi mixer. Seperti tadi dilihat, agak gede, waktu itu harga 4 jutaan. Jadi usaha saya mungkin kalau modal awalnya sekitar 5 jutaan. 5 jutaan itu Pak ya? Karena kompor satu, tabung, gas, sama cetakan itu aja. Itu paling maksimal 500.000, yang 500.000 untuk membeli adonan waktu itu. Kalau ini adonannya di ini nggak Bu? Dibiarin dulu atau langsung? Enggak. Langsung berarti ya? Ya nanti kalau sudah jadi di sok-sok di situ, kalau nanti kalau sana sudah habis ambil, kalau habis ambil gitu. Ini mentega ya Bu ya? Ya, Ini mentega kasih berapa banyak tadi Bu? 1 kilo. 1 kilo ya? Ini direbus menteganya sampai cair ya? Itu ubinya juga dikukus itu. Oh ubinya? Ya, gumpel semua. Oh ini ubinya direbus ini Bu ya? Ya, ini. Itu Sama kulit-kulitnya Bu? ya nanti dikupas. Oh nanti dikupas lagi? Iya. Nah ini yang hasil yang sudah jadi nih Bu ya? Seperti ini nih hasilnya. Warnanya Tapi juga ini belum dikasih margarin. Oh ini belum dikasih margarin? Belum. Nanti kan diaduk pakai tangan, Mas. Nah terus pas mulai itu apakah langsung banyak karyawannya atau sendiri dulu atau gimana? Sendiri dulu, saya dengan istri. Kemudian setelah kita coba seminggu, 2 minggu, 1 bulan, itu baru kita berani merekrut karyawan. 2, kemudian jadi 4 jadi 8. Alhamdulillah sampai sebelum pandemi itu bisa sekitar 25 karyawan. 25 itu Pak ya? Paling banyak itu? Paling banyak. Setelah pandemi sekarang tinggal 10 karyawan. Ibu-ibu semuanya, yang mana karyawan Ekrel ini adalah ibu-ibu di sekitar desa sini aja. Ya alhamdulillah, jadi usaha saya ini ada manfaat buat lingkungan sekitar. Lingkungan, Masya Allah. Awalnya di saat kita baru mulai itu ya door to door. Artinya kita bawa waktu pengajian, istri ada kumpulan PKK. Terus saya juga kalau ada temen saya tawarkan. Terus jemput anak sekolah sambil membawa ekrol, kita tawarkan sesama wali murid. Ya seperti itu. Dan kita titipkan ke toko-toko pun yang dekat-dekat sini aja. Pak Ma di Jalan Imogiri Timur. Nah, Tempat oleh-oleh itu Pak ya? tempat oleh-oleh. Nah, baru beberapa saat kita titip, kemudian ada beberapa wali santri, wali murid yang datang ke sini pengen ikut serta menjualkan, membantu menjualkan. Reseller lah Pak ya? kalau Reseller bahasanya. ya, alhamdulillah. Kemudian reseller semakin banyak dan saat ini malah saya lebih banyak khusus di produksi. Jadi saya fokus produksi, resellernya sudah ada sendiri. Tinggal dikasih margarin. Dulu. Kasih margarinnya terakhir-terakhir ya Bu ya? Ya, Kenapa Bu dibuat terakhir gini margarinnya? biar merata toh. Nggak pas apa segilingnya? Enggak, Kenapa itu nggak pas giling? enggak jadi nanti kecueren tuh. Gimana? Cueren. Terus ini kasih apa Bu tadi Bu? Ini Heeh. ubi. Ubi yang Ubi sudah ungunya. Iya. Terus diaduk-aduk nih. Terus diaduk margarinnya Bu ya sampai rata Bu ya. Iya. Ini ngaduknya udah biasa nih Bu ini. Udah biasa. Udah biasa. Berarti yang di sana nggak perlu pakai minyak lagi Bu ya? Enggak. Jadinya karena udah ada margarinnya ini Bu ya. Iya. Wah wangi aromanya ini. Karena wangi karena telurnya juga Bu ya tadi ya. Ini sudah gini aja Bu ya. Udah. Berarti untuk margarinnya diaduk secara manual ya.
awal merintis itu masih ingat nggak Pak? Lakunya berapa box atau berapa kilo gitu? Ya ini kalau awal-awal itu mungkin baru satu hari kapasitas produksi mungkin 50 box ya, karena memang cuma berdua tuh 50 box, kemudian langsung habis karena memang waktu itu masih asing kan ekrol ubi ungu ini. Kita bikin lagi, kita tambahi produksi 10 jadi 100, habis sampai kita ngambil karyawan kan otomatis produksinya tambah banyak. Nah, jumlah produksi kita itu paling besar saat itu ya 700 box lah. Nah, itu sudah tahun pertama itu sudah mulai bagus waktu itu. Jadi awal-awal ya itu tadi dari 50 100, 150 produksinya seperti ini. Sampai saat ini bisa berapa Pak? Saat ini malah menurun karena mungkin kondisi belum stabil banget setelah ada pandemi. Sekarang tinggal per hari 300-an. Ya. Berarti dulu sempat nyentuh di angka 700 box Pak ya? 700 box. Paling banyak itu. Ya, kalau Lebaran itu ya lebih karena ada lembur-lembur juga untuk memenuhi permintaan menjelang Lebaran. Harga jualnya berapa Pak saat ini Pak? Kalau di sini 13.500 satu boxnya. Satu boxnya. Iya. Nih, ini buat di over ke sana Bu ya? Iya. Over ke proses apa itu penggorengan ya? Iya. Ini jadi 4 emberan Bu ya? 4 ember. Ini sehari bikin berapa kali Bu? Ya nanti kalau semua masuk ya 12-13. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya saya yakin karena wirausaha itu kalau dalam bahasa agama ada 10 pintu rezeki, 9 itu wirausaha. Nah, yang satu itu dari mana saja. Tapi yang pintu 9 pintu itu adalah wirausaha. Satu mungkin ya dari pertanian, dari bekerja sama orang, dan nah, artinya apa? Peluangnya lebih besar berwirausaha daripada yang lain. Nah, seperti itu. Wa fi kulli sumbulatun mi'afi habbah kan itu tadi. Artinya kita sedekah 1 kembali 7, itu dari 7 ini satunya itu 100. Nah, seperti itu. Itu dari sisi agama kita diajari seperti itu. Simpelnya itu kalau kita berbuat baik dengan orang pasti ada feedbacknya. Kita menanam kebaikan, sedekah ini adalah kebaikan, pasti akan ada balasan kebaikan pula seperti itu. Nah, di sini proses apa nih Bu? Yang ini Bu? Ini pembuatan, pencetakan. Iya. Ini selama berapa lama di ini? Ya kira-kira ya. Ini apinya pakai api kecil apa sedang ya? Ya api sedang. Sedang aja ya. Kalau kecil ya kelamaan. Ini cetaknya juga khusus nih Bu ya? Khusus. Tebel nih cetaknya. Tebel, berat nih. Berat ini Bu? Kira-kira kalau udah matang tuh seperti apa sih Bu? Ini udah matang. Udah matang ini ya? Ini udah keras ini. Udah keras ya? Tapi kalau baru angkat masih lembek. Oh, kalau udah dibiarin ditaruh sini keras ya? Kalau diangkat lembek. Berarti satu piece-nya 1 sendok itu Bu ya? Iya. Porsiannya. Nah, ini yang udah matang nih Bu ya? Udah matang. Udah matang tapi masih lembek kalau baru angkat.
Itu dikasih sumpit itu Bu, buat ininya ngangkatnya. Heeh. Panas kan Mas. Nah, pakai celemek. Nih yang udah disumpit ya Bu ya. Iya. Sumpit terus puter-puter. Khusus yang sumpitnya ini. Kasih lagi. Cepet ya Bu ya. Iya. Ini satu bak apa? Satu itu bisa jadi berapa ini Bu? Ekrol. Hitungannya per box Mas. Oh per box. Oh. Kadang ya jadi 8 box, ya. Kadang 7, enggak mesti. Satu baskop bisa jadi 7 atau 8-an Bu ya. 8-an box. Tergantung yang ngisi nih Mas. Tergantung isinya. Satu box isinya berapa Bu? 15 ekrol biji, ini. Biji ekrol ya. Ini di sini satu jenis aja Bu ya. Iya. Ekrol ubi ungu aja ya. Itu sumpitnya dari kayu Bu. Dari bambu. Dari bambu. Wih, Bikin sendiri. itu sendiri ya Bu ya. Untuk harapannya nih Pak, ekrol ubi ungu Sasa ke depan gimana Pak? Ya harapan saya sebenarnya sederhana saja, menjadi oleh-oleh khas Yogyakarta. Ya mendampingi oleh-oleh yang sudah ada. Mungkin Jogja itu terkenal bakpia, orang ke Jogja mesti teman-temannya yang ada yang datang ke Jogja, temennya jangan lupa ya oleh-oleh bakpia, ya, gitu. Nah, saya pengen seperti itu, gitu. Maksudnya jangan lupa ya beli ekrol, nah, seperti itu. Kayak ibu tadi yang beli ini kan, pokoknya kalau ke Jogja harus beli ekrol ya. Nah, itu mungkin baru 1-2. Nah, saya pengen lebih banyak orang lagi yang tahu tentang ekrol. Makanya saat ini saya lebih fokus di produksi karena ya saya akan memperkuat di sektor produksi, reseller nanti kita perbanyak lagi. Bagaimana caranya ya kita lewat promosi yang lebih masif lah. Benar-benar. Gitu. Ini Pak, kan tadi saya ngeliat produksinya segala macam Pak ya. Terus kalau ada teman-teman yang mungkin melihat terus atau mungkin bisa belajar. Bahkan ekrol ini sejak berdiri saya buka untuk semua kalangan. Dan di sini sering untuk pelajaran kewirausahaan. Bahkan dari PAUD pun sekarang ada pendidikan pengenalan wirausaha sejak dini. Anak-anak PAUD walaupun ya di sekitar sini aja, lihat TK, SD itu sudah agak jauh, SD dari Sleman, SD dari itu sudah ke sini. SMP lebih jauh lagi karena program rekreasi anak-anak SMP itu rata-rata Jogja kalau SMP, kalau SMA Bali. Nah, ada beberapa yang dari SMP Bekasi, Karawang, Jakarta, Jawa Timur datang ke sini lihat proses produksi. Kita buka, kita persilahkan mereka mencoba, terus hasilnya dicicipi sendiri, dimakan sendiri, monggo. Dan yang banyak itu anak-anak pondok pesantren, karena mungkin saya background pondok pesantren, jaringan saya yang mungkin seumuran saya ini sudah banyak yang jadi kepala sekolah, jadi dosen, dan lain sebagainya dengan profesinya masing-masing ke Jogja, kadang bawa muridnya ke sini, sampai anak-anak kuliah, terus bahkan sampai pensiunan, yang pra pensiunan pernah ke sini juga. Itu jadi pada prinsipnya saya buka karena bagi saya berbagi ilmu itu ya sesuatu yang dianjurkan, Amal jariah lah Pak ya. amal jariah. Toh mereka mau bikin di rumahnya masing-masing, kita persilahkan. Karena saya juga mendapatkan resepnya bukan saya sendiri, karena background saya kan agama, nggak tahu caranya. Saya juga belajar dari YouTube pertamanya, dari Google
komposisinya itu semuanya ya dari sana. Berarti Bapak nggak khawatir Pak, lo rezekinya nih mungkin diambil orang gitu? Udah, sudah ada takarannya masing-masing. 3 bulan saya buat egrol sudah ada kompetitor itu. Tapi kan dalam bahasa agama itu al-fadlu lil mubtadi, artinya keutamaan itu bagi yang pertama, walaupun pengikutnya itu lebih baik, lebih bagus. Kompetitor dia bikin lebih bagus, packagingnya lebih rapi, bahkan kasih beraneka rasa, ubi ungu, rasa durian, rasa coklat, rasa manggis dan lain sebagainya. Tapi tetap saya berprinsip keutamaan tetap bagi yang pertama. Nah, seperti itu. Pesan-pesan nih dari Bapak buat teman-teman yang baru merintis usaha, yang baru memulai usaha, saran dari Pak Lutfi ini gimana Pak? Yang mau merintis usaha, saran saya pertama harus yakin, ya, yakin apa yang akan kamu usaha. Kira-kira usaha apa yang akan kamu kerjakan itu harus kamu yakin. Yakin ini punya pasar, yakin ini punya peluang, seperti itu. Nomor 2-nya, ya kerjakan apa yang kamu yakini. Tidak hanya sebatas yakin, selesai, jadi angan-angan saja. Tapi kalau kita kerjakan apa yang kita yakini, nah itu beda, ya. Itu saya yakin, wah ini egrol ubi ungu ini kedepannya bagus, saya kerjakan. Saya harus bangkit dari tempat tidur, apa yang saya perlukan? Oh, beli kompor, beli minyak, beli gas, beli adonan dan lain sebagainya, beli mixer. Nah itu kita kerjakan. Setelah kita kerjakan, lihat hasilnya. Artinya apa? Evaluasi. Penting. Kita sudah jadi egrol, kita evaluasi. Kita lempar pasaran, ternyata kurang ini, kurang asin, kita tambah garam. Kurang manis, kita tambah gula. Terlalu manis, kita kurangi gula. Terlalu panjang, kita pendekkan. Packaging kurang bagus, kita ganti packaging. Nah, selalu evaluasi. Ya itu saja sebetulnya pesan saya. Oke. Kalau teman-teman berminat buat kirim-kirim bisa hubungi kemana nih Pak? Bisa hubungi Ibu Iva 081 3922737779. Oke. Produknya egrol ubi ungu Sasa. Bisa kirim-kirim ke luar kota, seluruh Indonesia Pak ya? Siap, insya Allah gitu. Dan reseller kalau berminat atau ada yang pengen ikut kerja sama reseller lah, hubungi ke nomor yang tadi Pak ya? Ya. Oke. Bisa datang ke sini, silahkan lihat-lihat proses produksi, kemudian belajar juga boleh. Rombongan mau datang ke sini itu juga boleh, belajar bersama, nanti kita pandu. Masya Allah, gratis ini Pak? Gratis. Wah luar biasa. Baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan semoga usaha egrol ubi ungu Sasa ini ke depan bisa makin berkembang lagi, makin sukses lagi. Amin, amin. Dan amin. sehat-sehat selalu buat Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.